Haleluya. Kembali GPD FMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Injil Matius pasal 25 ayatnya yang ketiga. Matius pasal 25 ayatnya yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Jadi saudaraku, di mata Tuhan, orang yang sedang ada pelita tapi tidak membawa minyak, saudaraku, itu seperti orang yang tidak pintar. Saudaraku, orang yang membawa pelita tapi tidak membawa minyak, saudaraku, sama dengan orang Kristen mendengarkan firman Allah, tapi firman Allah itu, saudaraku, tidak dimengerti. Karena tidak ada yang membuat firman itu hidup, sehingga ia tidak memiliki ketetapan hati. Tidak memiliki ketetapan hati. Kenapa? Karena saudaraku, firman yang didengar saudaraku dalam ibadah itu hanya logos. Masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Saudaraku. Tetapi saudara, orang yang memiliki pelita saudaraku, masuk kiri, turun ke hati saudaraku, dimamah saudara kasih Tuhan, diberkati dan diurapi oleh minyak itu Roh Kudus, maka saudara Tuhan keluar bukan saudaraku keluar dari telinga kanan, tapi saudaraku keluar melalui mulut. Keluar melalui hidup. Keluar melalui perkataan. Demikian pula saudaraku masuk dari kanan saudaraku, turun ke hati saudaraku, dimamah saudara kasih Tuhan, diurapi dan dijadikan rema saudaraku, maka keluar saudara kasih Tuhan dengan kehidupan, keluar dengan perkataan saudaraku. Jadi orang Kristen saudaraku yang punya pelita, punya firman saudaraku, tapi tidak punya minyak saudaraku, seperti orang yang tidak pintar di hadapan Tuhan. Sehingga saudara kasih Tuhan, kelakuannya saudaraku tidak seperti apa yang diterimanya. Kelakuannya saudaraku tidak seperti apa yang kebenaran firman Allah saudaraku. Dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat. Dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, kita baca ayatnya yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis itu kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Mari saudara kasih Tuhan. Inilah, saudaraku, Yesus pelita, firman. Tapi saudaraku, dia juga penuh Roh Kudus. Berarti saudaraku, dia punya minyak. Oleh karena itu firman yang saudara kasih Tuhan yang keluar dari mulut saudaraku adalah firman yang remah. Firman yang hidup saudaraku. Dia tidak termakan dengan saudaraku seakan-akan firman yang disampaikan oleh iblis saudaraku. Hati-hati. Seringkali saudaraku kita mendengar ada saudaraku firman seperti firman. Tetapi itu saudara kasih Tuhan tidak firman Tuhan. Saudaraku. Jadi bagaimana kita mengetahuinya saudaraku? Kita harus punya minyak. Yesus punya minyak. Dia saudaraku dibaptis oleh Roh Kudus. Ingat di sini dia sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu dia tidak bisa saudara kasih Tuhan berjalan sendiri. Dia tidak bisa saudaraku menghadapi iblis saudaraku seorang diri. Dia perlu apa? Perlu minyak. Perlu Roh Kudus. Dan saudaraku setelah dia memiliki Roh Kudus maka yang keluar saudara kasih Tuhan bahwa di perkataan-perkataan rema, perkataan-perkataan yang hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kembali hamba-Mu datang padamu. Engkau mengajar kami kembali Tuhan. Bahwa kami Tuhan boleh Tuhan Yesus bersyukur. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam setiap ibadah. Namun kami Tuhan harus membawa minyak Tuhan. Menjadikan firman-Mu menjadi hidup dalam hidup kami. Tertera Tuhan dalam hidup kami. Dan kami ucapkan Tuhan. Dan kami boleh lakukan dalam hidup kami. Sehingga Tuhan Yesus nyata Tuhan Yesus. Bahwa firman Allah itu hidup adanya. Dan kehidupan itu nyata dalam hidup kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Sekali lagi berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka. Dalam menjalankan tugas jabatan mereka. Usaha mereka. Pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka. Semua diberkati Tuhan. Home industry diberkati. Pabrik-pabrik diberkati. Usaha online diberkati. Kehidupan mereka diberkati. Rumah tangga keluarga mereka diberkati. Masa depan mereka diberkati. Perjalanan mereka diberkati. Dengan setiap kendaraan mereka tumpangi diberkati. Dan anak-anakmu yang sekolah, anak-anakmu yang kuliah, guru-guru yang mengajar, dosen-dosen yang mengajar, Engkau berkati Tuhan. Kerjasama mereka Tuhan akan melahirkan pengetahuan yang baik. Dan Tuhan akan memberkati mereka. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dengan pengucapan syukur Tuhan, hamba meteraikan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun mereka berada, berkat ini sampai kepada mereka. Amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, jangan kendor.